Tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro. Muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapiloku sing brebes milih. Pepujaning ati kinarya kembange wangi. Sabar-sabar no momong aku, muga selawase dadi siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku di channelku Vindiari Yupatmi, ibu rumah tangga yang berkeinginan sukses dari rumah saja. Ayo siapa kemarin yang sudah nonton videoku tentang aku yang packing baju buat pergian? Nah, ini adalah videonya. Sebelumnya aku mau sapa dulu semua pemirsa Raya, Mbak Yuko yang nontonin videoku. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Semoga semua hal di dalam kehidupan sehari-hari dilancarkan dan semua apa yang kalian cita-citakan terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang aku tulis di thumbnail, anakku itu Saka usianya masih 1,5 bulan. Jadi belum sampai 3 bulan sudah mau diajak jalan-jalan dari Jombang Utara ke rumah neneknya, ke rumah orang tuanya Mas Bojo, karena buyutnya itu udah kangen katanya. Makanya ini dijemput sama ibu mertua sama bapak mertua pakai mobil mereka ya. Aku sama Mas Bojo belum punya mobil, doain bisa segera beli. Nah, ini udah sampai aja di Jombang Kota. Aku nggak bisa record banyak-banyak ya, cuma instansi-instansi ya lah, instansi-instansi yang penting-penting aja tuh ya aku record, biar teman-teman tahu nih yang dari luar Jombang, kota Jombang tuh seperti apa sih. Oh iya, yang belum tahu Jombang kali aja belum tahu Jombang itu mana sih. Jombang itu adalah tempat lahirnya Presiden Gus Dur ya teman-teman, kali aja ada yang nggak tahu gitu kan ya. Seperti inilah penampakan kotanya. Rumahku itu di Jombang Utara, tepatnya di daerah Kabuh. Nah, kalau Mas Bojo itu di Jombang Selatan melewati rel kereta api. Jadi ya bener kan, dari Jombang Utara ke Jombang Selatan. Ada nggak di sini Mbak Yuku yang anaknya itu usia belum ada 3 bulan sudah diajak jalan-jalan lumayan jauh ya? Kalau menurutku ini Jombang Utara dari rumahku ke rumah orang tuanya Mas Bojo tuh jauh, sekitar 45 menit sampai 1 jam lah perjalanannya. Nah, karena emang usianya masih belum 3 bulan, dimana imunnya itu masih belum terlalu kuat, maka keluarga dariku itu menyarankan untuk pakai mobil saja, biar nggak terlalu kena angin gitu. Tapi walaupun pakai mobil, aku juga memastikan anakku aku olesi Cesa yang ungu itu biar imunnya lebih kuat. Di sini Mas Bojo parkirkan mobilnya ya, karena yang nyetirin kan Mas Bojo nih. Terus ibu mertuaku sama bapak mertua itu beli yang namanya sayur lodeh buat makan nanti di rumah. Nah, ini udah sampai aja di gang rumahnya ibu mertua, dan ini rumahnya ibu mertuaku. Seperti ini penampakannya. Ayo, mungkin ada viewer pemirsa Raya yang orang Jombang tahu lokasi ini, komen di kolom komentar ya. Namanya nenek yang jarang banget ketemu sama cucunya, terus lagi ketemu langsung pengen gendong gitu kan. Ya udah, ini aku digantiin dan aku dikasih kesempatan ataupun waktu buat makan siang dulu sebelum nanti kita ajakin Saka main ke rumah buyutnya yang udah kangen katanya. Oke, ini aku makan sederhana inilah pokoknya, sat-sat aja. Dan ini aku nyusulin ke rumah buyut dimana Saka udah diajakin ibuku, ibu mertuaku ke situ. Seperti ini loh ya rumahnya, dan ini adalah buyutnya Saka, satu-satunya yang masih hidup. Masya Allah tabarakallah, sehat selalu mak. Panggilannya mak ya, mak Awum. Ini ada di daerah Jogoroto ya teman-teman, tepatnya di Kedung Boto. Ya seperti inilah kalau ibu-ibu ngumpul ngerumpi, pasti di rumahku ngerumpi, di sini pun ngerumpi ya. Seperti itulah ya kodratnya perempuan. Nah, ini udah agak siangan, kita bawa Saka pulang karena mau diganti popok dan juga persiapan untuk tidur.
Aku mau tanya nih, suami kalian ada nggak sih yang seperti Mas Bojo sampai anaknya usia 1 bulanan lebih masih belum berani gantiin popok anaknya? Jadi selama ini apa-apa kalau ganti popok ya aku. Jadi kalau misalkan tidur nih ya, si Saka ngompol atau gitu, dia ngebangunin aku tuh Mas Bojonya buat gantiin popoknya si bocil. Ya Allah, aku tanya kenapa kok nggak mau gitu, karena masih belum berani. Aduh, alasan banget ya nggak sih? Ada nggak yang suaminya kayak gitu juga? Komen di kolom komentar. Usahanya ganti popok, aku lanjut beberes ya, bebersih gitu. Karena memang ya baru datang, belum sempat bersih-bersih, udah main ke rumahnya Buyut. Ya seperti ini, aku jagain, aku titipin si Saka ke ayahnya sambil ayahnya main HP ya kan. Susah banget kalau suruh naruh HP. Aku pun juga kayak gitu. Padahal kan nggak baik ya kalau kita sampingnya anak terus main HP ya. Gimana kita masih berusaha untuk tidak menggunakan HP di sampingnya anak, termasuk Mas Bojo ya. Mohon dimaklumi. Dan juga aku mohon maaf ke teman-teman semuanya yang nonton videoku, mungkin cahayanya kurang terang atau seperti apa, karena memang aku ya cuma recordnya itu pakai HP, nggak bawa ring light dan lain sebagainya. Dan ruangannya pun ini juga nggak bisa request ya, yang namanya juga di rumahnya ibu mertua ya udah dikasih ruangan seperti ini, udah alhamdulillah gitu kan. Nah ini aku lanjut buat minum pelancar ASI seperti biasa dari Mama Bear. Kemudian ini aku udah tidur bareng anakku tuh, lihat sambil dia kapilen, kalau bahasa Jawa tuh kapilen nyusu tuh. Sore harinya, masih di hari pertama aku nginep di rumah ibu mertua. Ini aku tunjukin tampak luar rumahnya seperti apa. Jadi ibu mertua aku tuh punya usaha ya di rumah, semacam usaha mainan anak, terus untuk usaha pentol, jualan pentol juga, terus ada penyewaan HP gitu. Karena di sekitar rumahnya ibu mertua itu banyak sekali anak-anak pondok yang nggak boleh bawa HP, dan kalau misalkan mereka ada waktu luang, mereka pengen ngegame kan, bisa tuh ke rumahnya ibu mertua buat sewa HP gitu. Nah beliau juga punya usaha karaoke yang ditaruh di samping rumahnya juga tuh. Seperti inilah penampakannya, Masya Allah. Jadi kalau aku nih menantunya yang suka nyanyi gitu kan, sok-sokan jadi artis, kalau mau nyanyi ya bisa aja tuh nyanyi di sini. Teman-teman yang rumahnya di Jombang boleh banget mampir ke Jogoroto, daerah Kedung Boto, buat cobain karaoke-nya ibu mertua. Nah tadi kan ibu anakku mau diajakin sama ibu mertua kan, terus karena ibu mertua ada telepon, jadi ya udah aku bawa aja ke kamar sekaligus persiapan buat mandinya si Saka. Di momen ini nih, sore hari ini aku udah sama anakku aja, karena Mas Bojo juga udah berangkat pamitan buat servis kulkas katanya. Ini kan juga Mas Bojo sebenarnya izin kerja. Ternyata mendadak ada klien yang minta untuk dilihatin tuh kulkasnya gitu kan, rusak katanya. Jadi ya udah sekalian Mas Bojo berangkat ke sana gitu. Jadi aku sendirian ditinggal di rumahnya ibu mertua. Ya nggak apa-apa sih ya, kan juga cuma sampai maghrib katanya isinya tuh. Alhamdulillahnya ini udah proses untuk mempersiapkan segala macam ritualnya si Saka, mulai dari minyak A sampai minyak Z. Pokoknya gimana caranya aku bikin Saka tuh tubuhnya nyaman gitu kan. Nah ini udah sampai malam, Mas Bojo baru pulang sekitar jam 8 tuh. Ini udahnya mandi, kita mau minta tolong buat nitipin Saka ke Mbah Buyut, karena kita itu mau buuh Mbak Yu. Jadi buuh tuh bahasa Jawa ya, artinya itu kondangan. Kita tuh rencananya mau kondangan sama si Saka juga sore berangkat, tapi ternyata servisnya Mas Bojo baru selesai jam 8. Ya udah Sakanya kita titipin, kan nggak mungkin kita bawa malam-malam seperti ini. Masya Allah, ini aku keluar sendiri deh sama Mas Bojo ya, jadi kayak zaman pacaran ya kan, berduaan. Nah ini aku mampir ke Rocket Chicken karena aku mau nukar uang. Kita nggak punya uang receh, jadi aku mau beli aja di Rocket Chicken sekalian, pengen gitu kan. Terus recehannya itu kita pakai buat buat kondangan. Alhamdulillahnya kondangannya itu di dekat rumahnya Mas Bojo ya, daerah Cukir. Jadi memang aku rumah mertuanya itu alhamdulillah ada 2 di Cukir dan juga Jogoroto ya. Mbak Yuku tahu lah ya apa maksudku. Ini udah sampai di tempat kondangannya, tapi aku nggak record semuanya. Dan ini aku nunjukin nih rumahnya Mas Bojo, yang tempat tinggalnya Mas Bojo dari zaman SMP sampai Mas Bojo nikah sama aku. Dan ini udah pulang juga ke rumahnya ibu mertua. Jadi tuh aku ke rumahnya ibu mertua, terus ke rumahnya bapak mertua, terus nginep lagi di ibu mertua, besoknya ke bapak mertua lagi, baru kemudian pulang. Harus bagi-bagi waktu lah istilahnya. Ini udah pagi ya, tadi anakku dimandiin sama ibu mertua, terus juga bercengkerama sama budenya, dan ini mau diajak Mas Bojo buat main ke Mbah Buyut lagi, sedangkan aku tuh harus mandi kan, bebersih diri.
Seperti kemarin kalau siang dibawa pulang karena ternyata Sakanya udah tidur juga. Jadi ini aku mintain tolong Mas Bojo buat jagain. Kemudian sore harinya nih kita persiapan mau berangkat ke Cukir ke rumahnya Mas Bojo, tapi aku mintain tolong dia buat kasih minum si kelincinya karena kebetulan hari ini tuh si ibu mertuaku sama bapak mertua itu kondangan juga ke Surabaya. Jadi cucunya dateng tapi beliaunya lupa kalau punya janji gitu. Jadi ya terpaksa ditinggal gitu kan. Terus kita berangkat pakai sepeda hodok ini. Harusnya pakai mobil tapi karena emang mobilnya dipakai, ya udahlah ya pakai sepeda hodok aja. Bismillah, nggak apa-apa. Ku kerpusin kayak gitu, yang gendong-gendongan ada kerpusnya gitu loh. Karena jujur aku kalau pakai gendongan yang sewek itu aku nggak bisa. Aku bisanya pakai gendongan seperti ini. Karena menurutku kalau yang pakai ini tuh lebih rapat gitu ya. Kurang lebih 10 menitan kita udah sampai di rumahnya Mas Bojo, daerah Cukir Diwe. Tepatnya di mana? Tepatnya itu di Desa Jatirejo ya, belakangnya pabrik Cukir, deket banget sama Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tuh siapa yang tahu rumah ini? Ini adalah bapak mertuaku sama kakak pertama ya, Bude. Jadi kakak pertamanya bapak mertua. Seperti ini penampakan rumahnya, dan ya yang namanya kakek nenek baru ketemu cucu ya pasti kayak nggak mau ngelepasin gitu kan, digendong aja tuh dibawa ke bawahnya pohon jambu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kan, kangen juga. Ini loh teman-teman rumahnya Mas Bojo yang insya Allah tahun depan akan aku tempati juga nih ya. Nah ini aku nunjukin seperti ini penampakannya, asri banget. Dan itu tuh yang aku tunjuk itu adalah calon tempat kebun dapurnya Yupatmi, itu yang aku tunjukin. Bismillah ya, segera terrealisasi. Jadi aku belajar sejak dari rumahku. Ada kolam ikan juga, ikan-ikan yang nggak seberapa gitu kan kesayangannya Mas Bojo, ya nggak kesayangan sih ya, diramut lah, dirawat kayak gitu teman-teman. Insya Allah mulai tahun depan aku ngerekodnya, bikin videonya di sini ya. Doain semoga semuanya lancar. Kami bertiga nggak nginep di rumahnya bapak mertua ya. Seharusnya tuh nginep, tapi karena memang Mas Bojo itu izin kerjanya cuma 2 hari, jadi waktunya terbatas, maka kita harus segera balik pulang ke Kabu. Nah ini aku tunjukin teman-teman tampak luar dari rumahnya Mas Bojo, Pondok Indah Mertuhe aku menyebutnya. Karena mulai tahun depan aku tinggal di sini dan insya Allah hampir semua kontenku mulai tahun depan ya aku record dari sini. Doain semuanya lancar dan yang paling penting semoga aku betah gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga berdekatan langsung sama jalan desa, namanya jalan desa tapi udah diaspal gitu loh, jadi kayak nyaman banget, deket sama Pondok Pesantren Tebu Ireng di belakang pabrik gula Cukir ya tepatnya. Malam hari aku langsung balik lagi ke rumah ibu mertua karena nanti mau dianterin pulang ke Kabu. Nah ini sambil nunggu ibu sama bapak mertua beli nasi goreng buat makan malam, aku unpacking si pete ya, karena ini dikasih ibu mertua, nggak dikasih sih sebenarnya tapi malah jadi kayak, ibu saya boleh ambil petenya gitu, katanya ibu mertua. Ya udah ambil aja. Ya udah sih, aku seneng banget karena aku pecinta pete. Siapa di sini yang pecinta pete sama kayak aku, komen di kolom komentar ya. Akunya sibuk packing pete, Sakanya lagi istirahat. Nah si Mas Bojo sibuk packing mesin-mesin sama peralatan servis kulkas AC-nya ke dalam mobil. Seperti inilah alat-alatnya, apa aja itu namanya nggak tahu, pokoknya modelnya tuh seperti ini. Mungkin teman-teman dari wilayah Jombang yang ada kerusakan kulkas boleh banget kontak Mas Bojo ya. Nah ini adalah ringin contong teman-teman, ikonnya di kota Jombang yang aku tunjukin kalian semua, kali aja ada yang belum tahu gitu kan. Tuh tulisannya seperti itu, ringin contong. Oke, ini aku perjalanan pulang sampai di jembatan baru, jembatan anyar di daerah Ploso. Dan ya udah, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.